Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada anjing seperti ini, anjingnya imut ya, dan kemudian menjadi akrab dengan keluarga, ini namanya pet. Pet itu anjing kesayangan. Sering dipakai untuk mainan anak-anak maupun orang tua di rumahnya dan selalu dirawat dengan baik ya. Tapi kalau kita tiba-tiba marah dengan orang lain karena mungkin membuat kita kaget atau kita dirugikan, kita akan teriak anjing. Anjing karena marah ya. Tapi kalau ini anjing karena dia doggy, dia anjing kesayangan pet, dan ini menjadi lebih lebih nyaman, lebih dekat, akrab dengan keluarga. Kalau anjing yang tadi adalah makian. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang bertemu dengan seorang ibu dari Kanaan. Ibu dari Kanaan itu mempunyai anak yang kerasukan setan dan menderita. Maka dia bergegas menemui Yesus ketika mendengar Yesus lewat di daerahnya. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku. Sembuhkan anakku. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus diam saja. Aneh juga Yesus ini. Maka ibu itu semakin berteriak, "Tuhan, tolong aku, tolong aku." Maka para murid mengatakan, "Saya suruh pergi orang ibu itu karena dia teriak-teriak terus." Lalu Yesus mengatakan, "Tidak baik memberikan roti kepada anjing." Lalu tentu saja ibu itu mulai terkejut. Ini anjing makian anjing atau anjing kesayangan? Maka ibu itu dengan santai dan juga menerima diri menjawab, "Tapi anjing kan juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak dari mejanya." Maka Yesus heran akan iman ibu itu. Maka Yesus pun akhirnya menyembuhkan anak dari ibu itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa anak-anak dari orang Israel yang hilang itu yang dicari oleh Yesus. Karena Injil Matius menekankan orang Kristen Yahudi. Tetapi ternyata ini orang Kanaan yang bukan orang Yahudi lebih beriman dari mereka semua. Sehingga Yesus pun mengapresiasi iman ibu itu. Tapi anjing kan makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak dari mejanya. Maka Yesus menyembuhkan orang itu, anak dari ibu itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya menemukan ada aktivis di salah satu paroki, itu masih muda, dia seorang pegawai negeri tidak tinggi, tetapi dia sudah sejak OMK itu aktif di kegiatan-kegiatan baik stasi dan kemudian merembet ke paroki. Dan dia rupanya menjadi orang yang tahan banting dengan pelayanan-pelayanan itu. Dengan lemburnya, walaupun itu tidak digaji karena bekerja di gereja sebagai seksi atau kabit ini, dan orang itu tentu saja sering dimarahi oleh orang-orang lain, dikritik, bahkan dimarahi oleh romonya, tetapi dia tetap tahan banting, dalam bahasa Jawa etel, selalu tough, dan tidak pernah dia kemudian tiba-tiba mutung atau kecewa, kemudian menarik diri, tidak aktif, dan seterusnya. Kalau ada nanti masalah, ditegur banyak orang atau ditegur oleh romonya, bahkan nanti pernah ditegur dengan kasar, dia pun akan senyum saja, tetapi tidak pernah meninggalkan tugasnya sebagai kabit, padahal dia itu masih muda. Dan ini menjadi orang yang kadang-kadang saya merasakan hebat. Dia tahan banting. Dan ini menjadikan semua bisa hidup, kegiatan-kegiatan dan seterusnya. Karena ada bumper
yang meredam kemarahan-kemarahan banyak orang. Dan dia pun dengan rendah hati menerima semuanya itu. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya contoh seperti ibu tadi. Anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudari yang terkasih, contoh lain lagi yang menarik ya, teman saya dulu di seminari. Dia sering dipanggil Grameh, itu nickname-nya Grameh. Tetapi karena dia selalu banyak bercanda, kemudian suatu saat ada temannya yang dia ganggu. Temannya itu jengkel, dia langsung mengatakan, "Asu, anjing." Itu. Kemudian dia jawabnya dengan santai. Dia mengatakan, "Grameh atau anjing? Dulu panggil saya Grameh, sekarang anjing." Maka kemudian orang itu menjadi tidak marah lagi, malah ketawa. Karena apa? Karena ternyata dikata-katain, orang itu masih tetap bercanda terus, tidak marah, tetapi dianggap semuanya bercanda. Tetapi ini hanya salah satu contoh bagaimana ketika kita menghadapi segala masalah dengan sesuatu yang kita anggap enteng, dalam arti bukan meremehkan, tetapi jangan diambil hati ketika terjadi konflik dan seterusnya, maka akan cepat terdamaikan dan tension, tegangan-tegangan akan menjadi gembos karena kita menyikapinya secara dewasa, mentertawakan kelemahan-kelemahan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.